Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada pemateri pertama, yaitu Aprilia Maharani dengan NIM A1C018014. Dan yang kedua ada saya sendiri sebagai pemateri kedua, Helda Suhandari dengan NIM A1C018065. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, saya akan membacakan soal nomor 1. Abi dan Bayu membentuk persekutuan produsen board game, di mana posisi akun modalnya tahun 2017 sebagai berikut. Modal Abi pada 1 September 10 juta, 1 Januari 40 juta, 1 Juni 2 juta. Modal Bayu 1 Maret 5 juta, 1 Januari 30 juta, 1 November 10 juta. Gaji untuk Abi 30 juta, gaji Bayu 25 juta. Abi akan menerima THR sebesar 10% dari gaji rata-rata Abi dan Bayu. Bunga atas modal rata-rata tertimbang 12%, laba perusahaan tahun ini 60 juta, dan akan dibagi dengan rasio 4:6. Buatlah schedule distribusi laba perusahaan dengan acuan modal rata-rata tertimbang. Langkah pertama, kita mencari modal rata-rata tertimbang Abi dan Bayu dulu. Untuk modal Abi di sini pada 1 Januari saldonya 40 juta, jumlah bulannya 5. 5 di sini didapatkan dari bulan 1 Januari sampai 1 Juni. Lalu ditemukan hasil 200 juta. Hasil 200 juta ini ditemukan dari bulan kali saldo. Selanjutnya pada 1 Januari juga sama, saldo dikalikan bulan, maka ditemukan hasil pada bulan kali saldo sama dengan 126 juta. Lalu, untuk mencari modal rata-rata Abi, maka 454 juta ini dibagi dengan 12 bulan, jumlah selama setahun sama dengan didapat modal rata-ratanya 37.833.333 rupiah. Selanjutnya kita ke modal Bayu. Untuk mencari modal Bayu juga sama, dikalikan 1 Januari saldonya 30 juta, jumlah bulannya 2. Bulan kali saldo sama dengan 60 juta. Kenapa 60 juta? Karena di sini jumlah bulan dikali dengan saldonya, maka dapat hasilnya 60 juta. Untuk total dari bulan kali saldo 330 juta dibagi dengan jumlah bulan 12 bulan, maka dapat modal rata-rata Bayu sama dengan 27.500.000. Selanjutnya, kita masuk ke schedule untuk menghitung alokasi laba. Perjanjian laba rugi persekutuan AB menetapkan alokasi sebagai berikut. Yang pertama, bunga atas rata-rata modal tertimbangnya 12%. Yang kedua, gaji sebesar 30 juta untuk Adi dan 25 juta untuk Bayu. Yang ketiga, bonus sebesar 10% dari gaji rata-rata Adi dan Bayu. Yang keempat, laba perusahaan 60 juta. Yang kelima, rasio 4:6. Yang pertama, persentase laba. Karena rasio yang digunakan 4:6, maka di sini Adi 40%, Bayu 60%,
maka dihasilkan totalnya 100%. Untuk modal rata-rata, tinggal dimasukkan dari modal rata-rata yang kita cari sebelumnya, yakni Adi sebesar Rp37.833.333 dan Bayu Rp27.500.000. Lalu untuk laban itu, yang 60 juta tinggal dimasukkan ke total. Selanjutnya akan mencari bunga. Langkah yang pertama, kita akan mencari bunga atas rata-rata modal sebesar 12%, di mana rata-rata Adi dikalikan dengan 40%, maka akan menghasilkan 4.540.000. Lalu total atas bunga rata-rata Bayu mendapatkan hasil 3.300.000. Sisa langkah pertama ini didapatkan dari 60 juta dikurangi dengan bunga atas modal rata-rata, maka hasilnya 52.160.000. Selanjutnya, kita ke langkah kedua, yaitu menghitung gaji Adi dan Bayu, di mana gaji Adi sebesar 30 juta dan Bayu 25 juta. Di sini gaji Adi dan Bayu dijumlahkan, maka hasilnya mendapatkan 55 juta. Selanjutnya, defisiensi langkah kedua sebesar min 2.840.000. Ini didapatkan dari sisa langkah pertama. Dikurangi dengan gaji. Maka dapat hasilnya min 2.840.000. Selanjutnya kita ke langkah yang ketiga, ada bonus. Di sini bonus untuk Adi sebesar 10%. 10% ini didapatkan dari rata-rata bonus Adi dan Bayu. Maka di sini Adi mendapatkan 2.750.000, di mana jumlah ini kita dapatkan saat kita menambahkan 30 juta ditambah 25 juta bagi 2 kali 10%. Setelah itu, jumlah defisiensi langkah kedua dengan bonus, maka setelah itu kita jumlah defisiensi langkah kedua dengan bonus, maka kita mendapatkan hasil dari defisiensi langkah ketiga, yaitu sejumlah min 5.590.000. Selanjutnya kita ke langkah keempat. Di sini ada alokasi dana atau alokasi 4:6, di mana alokasi laba untuk Adi tadi sesuai dengan soal nomor 4. Sesuai dengan soal, di situ Adi 40% dan Bayu 60%. Nah, defisiensi laba langkah ketiga ini digunakan untuk mengalokasi laba sehingga ditemukan hasil min 2.236.000 untuk Adi dan Bayu sebesar min 3.354.000. Maka didapatkan total hasilnya 5.590.000. Maka nanti hasilnya akan balance, di mana labanya tadi sebesar 60 juta dengan alokasi laba, sehingga dapat disimpulkan bahwa Adi memperoleh alokasi laba sebesar di sini 35.054.000 dan untuk Bayu
24.946.000. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Saya akan membacakan soal nomor 2. Persekutuan Abi Bayu atau AB berencana menarik anggota baru. Cynthia dianggap memiliki keahlian dalam bidang marketing, sehingga AB menawarkan 25% kepentingan senilai 100 juta. Total kepentingan sekutu AB sebelumnya adalah 450 juta. Hitung besaran goodwill yang terjadi dengan masuknya sekutu Cynthia. Nah, di sini ada pencatatan goodwill untuk sekutu baru. Langkah pertama, 75% dari estimasi total modal yang dihasilkan sebesar 450 juta. Estimasi modal yang dihasilkan dalam kurung 450 juta dibagi 75%, maka didapat hasil 600 juta. 100% kurang 25% sama dengan 75%. Nah, 75% ini adalah nilai dari kepentingan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke langkah kedua. Yang pertama, estimasi total modal yang dihasilkan sebesar 600 juta. Total aset neto tidak termasuk goodwill, dalam kurung 450 juta ditambah dengan 100 juta, maka kita mendapatkan hasil 550 juta. Estimasi goodwill-nya 50 juta. 50 juta ini didapatkan dari sebentar. 50 juta ini didapatkan dari 600 juta dikurang dengan 550 juta, maka dapatkan hasil estimasi goodwill 50 juta. Selanjutnya, jurnal yang akan dicatat untuk penerimaan Cynthia sebagai sekutu baru di persekutuan AB yaitu kasnya didebit 100 juta, goodwill-nya juga didebit 50 juta, dan modal Cynthia dikredit sebesar 150 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Ya, saya akan menjelaskan soal nomor 3. Sebelumnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Ringkasan neraca saldo per tanggal 1 Mei 2017 ketika memutuskan likuiditas usaha. Yang pertama ada persekutuan AB dengan neraca saldo kas 100 juta, aset non-kas 550 juta, utang 50 juta, modal AB 250 juta, modal Bayu 200 juta, dan modal Mohon maaf, bisa diulang dari modal Bayu, soalnya suaranya kotak. dengan modal Bayu mohon maaf, sinyal saya kurang baik. Saya akan mengulang sekali lagi, modal Bayu 200 juta, modal Cynthia 100. Mohon maaf, sinyal dari Helda Suhendari putus-putus. Ya, mohon maaf. Silakan dilanjutkan, diulang dari modal Bayu 40%. Dengan modal Bayu 200 juta, modal Cynthia 150 juta, dan totalnya 250 triliun 650 juta. Di sini distribusi laba rugi bisa dilihat ada Abi dengan 30%, Bayu 40%, Cynthia 30%, dengan rencana likuidasi selama bulan Mei dan Juni, distribusi kas final tanggal 30
dengan likuidasi selama bulan Mei dan Juni. Selanjutnya ada distribusi kas final 30 Juni 2017. Yang pertama ada transaksi Mei dengan penjualan aset senilai 300 juta menghasilkan kerugian 100 juta yang didistribusikan secara merata. Yang kedua ada pembayaran utang kepada kreditor sebesar 50 juta. Yang ketiga ada kas yang tersedia didistribusikan tanggal 31 Mei 2017. Yang kedua ada transaksi Juni. Yang pertama ada aset yang dijual pada nilai bukunya sebesar 250 juta. Dan yang kedua ada kas yang tersedia didistribusi tanggal 30 Juni 2017. Di sini saya sudah menjelaskan ada laporan realisasi dan likuidasi persekutuan, yang mana likuidasi bertahap. Yang pertama saya akan menjelaskan saldo sebelum likuiditas 1 Mei 2017, yaitu di kas ada 100 juta, di aset non-kas ada 550 juta, liabilitas 50 juta dengan saldo modal ada Bayu minus 250 juta dengan presentasi 30%. Yang kedua ada Bayu dengan presentasi 40% dengan saldo modal min 200 juta. Dan yang ketiga ada Cynthia dengan presentasi 30% dengan saldo modal min 150 juta. Saldo sebelum likuiditas tadi ditambah dengan penjualan aset dan distribusi kerugian sebesar 100%, sebesar 100 juta, yang dimana di kas mendapatkan hasil dengan 100 juta ditambah dengan 200 juta dengan hasil 300 juta, di aset non-kas 550 juta ditambah dengan min 300 juta mendapatkan hasil 250 juta, di liabilitas karena liabilitas tidak ada penjualan aset dan distribusi kerugian, maka liabilitas hanya ada saldo sebelum likuiditas, maka hasilnya min 50 juta. Untuk ABI 30%, min 250 juta ditambah 30 juta, maka menghasilkan 220 juta, min 220 juta. Untuk Bayu, min 200 juta ditambah 40 juta, maka menghasilkan min 160 juta. Dan untuk Cynthia, 150 juta ditambah 30 juta, maka menghasilkan min 120 juta. Hasil tersebut ditambah lagi dengan pembayaran kepada kreditor, yang dimana 300 juta tadi, 300 juta yang didapatkan tadi ditambah lagi dengan pembayaran kepada kreditor sebesar min 50 juta, yang dimana akan menghasilkan 250 juta. Untuk aset non-kas tidak ada pembayaran kepada kreditor, maka hasilnya tetap 250 juta. Dan untuk liabilitasnya juga sama, dia akan diturunkan dan hasilnya tetap 50 juta. Begitupun untuk Abi, Bayu, dan Cynthia pada saldo modal. Dan selanjutnya, pembayaran kepada sekutu schedule 1, yang dimana pada kas terdapat pembayaran sebesar min 150 juta pada modal awal ABI terdapat 115 juta, pada modal awal Bayu terdapat 20 juta, dan pada modal awal Cynthia terdapat 15 juta. Pembayaran kepada sekutu schedule 1 ini akan ditambah dengan hasil dengan hasil sebelumnya tadi. Maka pada kas dapat dihasilkan
250 sebelumnya tadi ditambah dengan min 150, maka akan mendapatkan 100 juta. Untuk aset non-kas, karena dia tidak ada pembayaran, maka akan diturunkan secara langsung 250 juta. Dan untuk modal awal ABI, 220 juta ditambah dengan 115 juta, maka akan menghasilkan 105 juta. Dan untuk saldo modal Bayu, min 160 ditambah 160 juta ditambah 20 juta, maka menghasilkan 140 juta. Dan untuk modal awal Cynthia, min 120 ditambah dengan 15 juta, maka akan menghasilkan 105 juta. Selanjutnya ada penjualan aset dan distribusi kerugian sebesar 0%, di mana ada kas dengan jumlah kas 250 juta, aset non-kas min 250 juta, maka hasil dari Juni 2015 tadi ditambah dengan penjualan aset dan distribusi kerugian sebesar 0 rupiah, maka dihasilkan 350 juta untuk kas, 105 juta, min 105 juta untuk saldo modal ABI, dan min 140 untuk saldo modal Bayu, sedangkan Cynthia dengan min 105 juta. Selanjutnya ada pembayaran pada sekutu, di mana pembayaran pada sekutu ini didapatkan dari hasil sebelumnya tadi. Pembayaran pada sekutu min 350 juta pada kas, sedangkan pada saldo modal 105 juta rupiah untuk persentase 30% ABI, 140 juta dan 105 juta untuk saldo modal persentase 30 dari Cynthia. Selanjutnya, persekutuan ABC, schedule pembayaran aman kepada sekutu. Yang pertama ada schedule 1, 31 Mei 2015, dengan perhitungan distribusi kas yang tersedia pada tanggal 31 Mei 2017, dengan presentasi ABI 30%, Bayu 40%, dan Cynthia 30%. Yang dimana perhitungan distribusi kas yang tersedianya sebesar untuk ABI min 220 juta, untuk Bayu 40% dengan jumlah min 160 juta, dan Cynthia 30% dengan jumlah min 120 juta. Asumsikan terjadinya kerugian sebesar 250 juta atas sisa aset non-kas dan kemungkinan terjadinya biaya likuidasi sebesar 100 juta. Maka likuidasi sebesar 100 jutanya untuk ABI sebesar 105 juta, untuk Bayu 140 juta, dan Cynthia 105 juta. Dan yang dicari pembayaran yang aman dibayarkan kepada sekutu. Maka pembayarannya min 220 tadi ditambah dengan 105 juta menghasilkan jumlah 115 juta untuk persentase 30% ABI, dan min 160 juta ditambah 140 juta menghasilkan min 20 juta untuk persentase Bayu, dan min 120 juta ditambah 105 juta menghasilkan min 15 juta untuk persentase 30% Cynthia. Selanjutnya, bukan yang itu.
Jawaban nomor 4. Ya. Selanjutnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Buatlah jurnal pembukuan kantor pusat dan kantor cabang dari transaksi berikut. A. PT Maju mendirikan cabang di Kota Malang dengan mentransfer uang 100 juta, perlengkapan kantor 25 juta, dan peralatan kantor 50 juta. Maka jurnal yang akan kita buat, kita bisa lihat di investasi pada debit 175 juta, kas pada kredit 100 juta, perlengkapan kantor 25 juta pada kredit, dan peralatan kantor 50 juta pada kredit. Yang selanjutnya B, kantor pusat dan cabang membeli barang dengan dagangan secara kredit dari pihak eksternal sebesar 40 juta dan 10 juta. Maka keterangannya bisa kita simpulkan bahwa persediaan barang dagang pada debit 40 juta dan pada kredit hutang dagang sebesar 40 juta. Yang C, untuk membantu operasional cabang Malang, kantor pusat mentransfer barang dagang sebesar 70 juta dengan biaya perolehan 50 juta, biaya angkut 3 juta. Maka investasi cabang Malang berarti di debit 73 juta, persediaan barang dagang pada kredit 50 juta, laba antar perusahaan yang belum tersedia 20 juta pada kredit, dan kas biaya pengangkutan barang pada kredit sebesar 3 juta. Untuk yang D, cabang Malang menjual barang dagang secara kredit senilai 50 juta kepada pihak eksternal dengan harga 65 juta. Piutang yang berhasil ditagih sebesar 55 juta. Persediaan yang dijual tadi sebesar 10 juta dibeli dari pihak eksternal. Untuk D, tidak perlu ada penjurnalan. Selanjutnya untuk E, cabang Malang mengirim kas sebesar 20 juta ke kantor pusat, maka jurnal yang bisa kita catat, kas pada debit sebesar 20 juta, investasi cabang Malang pada kredit sebesar 20 juta. Untuk F, kantor pusat membayar utang sebesar 100 juta, maka jurnal yang bisa kita catat pada dividen pada kas sebesar dividen di debit sebesar 50 juta, kas pada kredit sebesar 50 juta. Maka dari penjurnalan tadi, kita mendapatkan hasil pada debit 358 juta dan pada kredit 358 juta juga. Berarti di sini penjumlahannya balance. Selanjutnya, yang tadi kita jelaskan jurnal pada kantor pusat. Sekarang saya akan menjelaskan jurnal pada kantor cabang. Yang dimana kas pada debit sebesar 100 juta, perlengkapan pada kantor di debit juga 25 juta, peralatan pada kantor 50 juta. Dan pada kredit kantor pusat terdapat 175 juta. Yang selanjutnya B, persediaan barang dagang pada debit, persediaan barang dagang pada hutang dagang. Berarti persediaan barang dagangnya terletak di debit 10 juta, sedangkan hutang dagang di kredit 10 juta. Selanjutnya C, persediaan barang dagang pada kantor pusat, yang dimana persediaan barang dagang di sini berarti posisinya di debit sebesar 73 juta, dan kantor pusat di kredit sebesar 73 juta. Untuk D, kas piutang pada penjualan. Kas 55 juta di debit, piutang 10 juta di debit, sedangkan penjualan berada di posisi kredit dengan jumlah 65 juta. Tadi kan di sini ada dijelaskan kredit penjualan kredit senilai dengan harga, maka kita harus menghitung kita harus juga menjurnal harga pokok penjualannya, yang dimana harga pokok penjualan di sini terletak di debit dengan harga 50 juta, sementara pada persediaan barang dagang di kredit sebesar 10 juta. Begitupun persediaan kantor pusat juga berada di kredit sebesar 40 juta. Dan yang penjurnalan yang terakhir,
Yang E, kantor pusat pada kas, yang dimana kantor pusat di sini berada di debit sebesar 20 juta dan kas di kredit sebesar 20 juta. Dari penjurnalan tadi, kita dapat menarik penjumlahan dengan jumlah 393 juta pada debit dan pada kredit 393 juta juga. Berarti di sini penjumlahan yang kita dapatkan benar atau balance atau sesuai dengan pembukuan. Sekian mungkin presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.